Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayumata Ambarwati, NRP 0018, dan teman saya Arfi Muhammad Rehan, NRP 0114, Alif Bayu Pamungkas, NRP 0148, dan Zahran Syukri, NRP 7001, dari kelas MPTIB. Nah, di video ini kami akan menjelaskan tentang bagaimana kami menggunakan dokumen-dokumen masukan untuk melakukan pengendalian pengadaan pada proyek sewa komputer. Nah, sebenarnya terdapat banyak sekali hal yang kami lakukan untuk melakukan pengendalian pengadaan pada proyek sewa komputer. Nah, salah satunya adalah dengan memastikan bahwa pengadaan yang kami lakukan itu telah sesuai dengan ketentuan kontrak dan semua transaksi yang dilakukan itu telah sesuai dengan kewajiban dan hak yang kami miliki. Kemudian kami juga memastikan bahwa pada pengadaan proyek sewa komputer ini seluruh pengadaan yang dilakukan itu telah sesuai dengan legal aspek dan telah sesuai dengan peraturan administrasi proyek sewa komputer berdasarkan beberapa dokumen. Nah, untuk itu kami melakukan beberapa analisis terhadap dokumen-dokumen masukan seperti Project Management Plan. Nah, Project Management Plan ini terdiri dari banyak sekali dokumen lain seperti Requirement Management Plan terkait analisis dokumentasi dan bagaimana kami mengelola kebutuhan. Apakah pengadaan yang kami lakukan itu telah sesuai dengan Requirement Management Plan ini. Kemudian juga ada Risk Management Plan terkait risiko dari aktivitas-aktivitas pengadaan yang kami lakukan. Kemudian ada Procurement Management Plan, yaitu rencana controlling terhadap pengadaan yang dilakukan. Jadi dalam pengadaan ini kami juga harus menyesuaikan dengan Procurement Management Plan yang telah disusun sebelumnya. Kemudian Change Management Plan, dan ada Schedule Baseline, jadi rencana terkait jadwal proyek. Nah, seluruh dokumen ini kami review dan kita sesuaikan kembali dengan target dan tujuan dari masing-masing dokumen. Dan kami sesuaikan dengan proses pengadaan pada proyek sewa komputer ini. Nah, selanjutnya terdapat beberapa contoh penyesuaian dan review yang kami lakukan, misalnya terkait pembelian produk atau komponen terhadap pihak ketiga. Jadi kami harus memastikan bahwa pengadaan yang dilakukan, barang yang sampai itu telah sesuai dengan jadwal yang terdapat di dalam schedule baseline. Selain itu, misalnya di tengah pengadaan itu terdapat gangguan atau perubahan yang dilakukan, maka kami akan melakukan tindakan sesuai yang tercantum di dalam Change Management Plan. Jadi semua pengendalian dan pengadaan proyek sewa komputer harus disesuaikan dengan dokumen-dokumen yang ada di dalam Project Management Plan. Nah, selanjutnya kami juga melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen proyek lainnya, seperti Assumption Log, Lesson Learned Register, Milestone List, Quality Reports, Requirement Documentation, Requirement Traceability Matrix, Risk Register, dan Stakeholder Register. Nah, kenapa kami menggunakan dokumen-dokumen ini? Karena misalnya di Assumption Log itu terdapat asumsi-asumsi yang dibuat terkait pengadaan. Kemudian Lesson Learned Register, di sini terdapat pembelajaran proyek ataupun aktivitas dari hal-hal yang dilakukan, aktivitas yang dilakukan sebelumnya. Jadi kita bisa mengetahui apakah pengadaan ini sudah tidak mengikuti kesalahan-kesalahan dari aktivitas-aktivitas pengadaan sebelumnya atau tidak, seperti itu. Jadi ini bisa dijadikan sebagai dokumen panduan untuk melakukan kontrol dan pengendalian pengadaan pada proyek sewa komputer. Kemudian kami juga memperhatikan milestone yang harus dicapai. Jadi pengadaan yang dilakukan itu harus mencapai milestone yang telah ditentukan sebelumnya, seperti itu. Kemudian quality report yang pastinya seluruh barang ataupun komponen yang dibeli atau di procurement itu harus sesuai dengan kualitas yang ditentukan, seperti itu. Kemudian kebutuhan
itu harus dipenuhi pada proses pengadaan ini. Seperti itu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfi Matrehan dari MPTIB, NRP 051184 0000114. Di sini saya akan menjelaskan beberapa dokumen. Pertama itu dokumen kontrak. Dokumen kontrak itu berisi kesepakatan yang tertulis yang dibuat oleh kedua belah pihak, yang di dalamnya terkandung syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Kontrak ini kami gunakan sebagai pedoman terkait transaksi pengadaan yang dilakukan dengan pihak lainnya, sehingga dapat menjamin apabila terjadi kesalahan atau hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Lalu, yang keempat adalah dokumentasi pengadaan. Dokumentasi pengadaan mencakup pernyataan pekerjaan, informasi pembayaran, informasi kinerja pekerjaan kontraktor, rencana, gambar, dan korespondensi lainnya, sehingga pengadaan yang dilakukan dapat dibandingkan dengan hal-hal yang terdapat di dalam dokumen ini untuk dapat menjaga kualitas dan pelaksanaannya tetap sesuai. Lalu yang kelima, permintaan perubahan yang telah disetujui, terdiri dari modifikasi pada syarat dan ketentuan kontrak, termasuk pernyataan kinerja SOW, harga dan deskripsi produk, layanan atau hasil yang disediakan. Semua perubahan terkait pengadaan didokumentasikan secara tertulis dan disetujui sebelum dibuat dan diimplementasikan melalui proses pengendalian pengadaan di dalam proyek dan program yang kompleks. Permintaan perubahan mungkin datang dari penjual yang terlibat dengan proyek yang mempengaruhi penjual yang terlibat lainnya. Proyek harus memiliki kemampuan mengidentifikasi, berkomunikasi, dan menyelesaikan perubahan yang berdampak pada pekerjaan banyak penjual. Yang keenam, data kinerja proyek, berisi data penjualan tentang status proyek seperti kinerja teknis, kegiatan yang telah dimulai, sedang dalam proses, atau telah selesai, dan biaya yang telah dikeluarkan atau dilakukan. Data kinerja juga dapat mencakup informasi tentang faktur penjualan yang telah dibayarkan. Melalui data ini, kami dapat melakukan analisa terhadap pengadaan dilakukan dan dapat mempertimbangkan apakah pengadaan akan terus dilakukan ke depannya atau harus dievaluasi dulu di kemudian hari. Oke, sekian saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaran Syukri, NRP 0521 Jadi di sini saya akan menjelaskan faktor lingkungan perusahaan dan aset proses organisasi. Jadi kondisi keuangan pasar dan kode etik perusahaan tentunya akan sangat berpengaruh terhadap pengendalian pengadaan yang dilakukan, karena pengendalian pengadaan ini juga harus disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Dapat mempengaruhi proses pengadaan-pengendalian, tapi tidak terbatas pada sistem kontrol perubahan kontrak, kondisi pasar, manajemen keuangan, dan sistem utang, dan yang terakhir yaitu kode etik organisasi pembeli. Nah, dan yang untuk yang terakhir yaitu aset proses organisasi. Proses pengendalian pengadaan pada proyek sewa komputer juga kami lakukan dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat sebelumnya. Tentunya pengadaan yang kami harus sesuai dengan kebijakan perusahaan, kontrak perusahaan, dan peraturan-peraturan yang lainnya. Hal ini dapat mempengaruhi proses pengendalian termasuk, tetapi tidak terbatas pada kebijakan pengadaan. Mungkin itu penjelasan dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.